Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Mata Ilmu, di mana kali ini kami akan berbagi informasi tentang bagaimana cara cepat lolos program Kartu Prakerja. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman bisa like, subscribe channel kami Mata Ilmu. Nah, baik teman-teman sekalian, kita sudah mengetahui bahwasanya pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 23 telah dibuka oleh pemerintah. Teman-teman, di video sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwa jika berminat mengikuti program Kartu Prakerja, teman-teman bisa langsung mendaftar di websitenya www.prakerja.go.id. Mulai dari kemarin sampai sekarang, tentunya para calon pendaftar program Kartu Prakerja ini sudah mungkin bisa dikatakan ribuan, ratusan, ataupun lain sebagainya. Nah, perlu kiranya kita menyiapkan tips-tips supaya mudah mendapatkan program Kartu Prakerja. Nah, saat ini kami ingin berbagi informasi seputar tips cara lolos mendapatkan Kartu Prakerja. Baik, kita langsung saja mengenai tips-tips lolos Kartu Prakerja di gelombang 23. Nah, tentunya teman-teman sudah menyiapkan kan syarat-syarat dan ketentuannya mendaftar di Kartu Prakerja, yakni KTP dan KK. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah perhatikan detail pendaftaran Kartu Prakerja. Di dalamnya, detail penting yang perlu diperhatikan adalah 4 kategori golongan yang tidak bisa diterima jika mendaftar program Kartu Prakerja. Apa saja? Pertama, pendaftar sudah pernah lolos di gelombang sebelumnya. Nah, bagi yang sudah pernah lolos di sebelumnya, itu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi lolos di gelombang berikutnya. Yang kedua, pendaftar masih aktif sekolah atau kuliah. Yang ketiga, pendaftar pernah menerima bantuan sosial dari kementerian atau lembaga terkait. Yang keempat, terdaftar sebagai anggota TNI Polri, anggota DPR atau DPRD, direksi atau komisaris, dewan pengawas BUMD atau BUMN, PNS, serta perangkat desa. Sedangkan tips yang nomor 2 adalah perhatikan syarat penerima kartu prakerja. Nah, ini syarat-syarat penerima kartu prakerja saya bacakan. Pertama, warga negara Indonesia minimal 18 tahun, tidak atau sedang mengikuti pendidikan formal, tidak menyandang status sebagai pejabat negara seperti pimpinan, anggota DPRD dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak termasuk penerima bantuan dari pemerintah seperti bansos dari Kemensos dan lain sebagainya. Yang kelima, yakni dalam satu keluarga diperbolehkan hanya 2 orang atau anggota keluarga yang mendapatkan prakerja. Nah, itu teman-teman syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh calon pendaftar program Kartu Prakerja. Sedangkan yang nomor 3 adalah kita harus menggunakan email dan nomor telepon yang aktif. Nah, teman-teman itu nomor telepon dan emailnya itu harus aktif ya. Jangan sampai menggunakan nomor telepon yang sudah tidak dipakai atau email lupa sandi dan lain sebagainya. Itu. Untuk yang nomor 4, ini pastikan data KK dan NIK ini benar. Jangan sampai ya NIK dan KK kita itu ya salah ketik, kurang satu ataupun lain sebagainya. Itu akan juga memberikan dampak kepada calon pendaftar. Yang kelima ini perbarui status pekerjaan. Tips lolos kartu prakerja selanjutnya yang perlu diperhatikan selain data KK dan NIK yang harus dicek, ada juga perlu memastikan data diri pendaftar sudah diperbarui. Misal, jika sebelumnya Anda terdaftar sebagai mahasiswa dan sekarang sudah bekerja sebagai karyawan, maka sebaiknya status tersebut harus diganti, teman-teman. Anda bisa melakukan penggantian status di Dukcapil bersamaan dengan mengganti data NIK dan KK. Nah, ya kan kita sudah mengetahui syarat-syaratnya bahwa yang masih berstatus siswa ataupun mahasiswa kecil kemungkinan itu akan lolos ya kan di program Kartu Prakerja. Yang keenam, berikan jawaban yang benar pada saat tes pelaksanaan berlangsung. Peserta di sini akan menjalani tes untuk menilai seberapa pantas pendaftar menerima bantuan prakerja. Oleh karena itu, tips lolos prakerja yang ini adalah memastikan diri dapat mengerti soal dengan sebaik-baiknya. Ya, intinya kita di dalam menjawab soal jangan sampai asal-asalan supaya peluang kelolosan itu besar. Nah, untuk yang terakhir adalah pantau terus berkala akun resmi media sosial prakerja.
Nah, setelah kita membuka akun, mendaftar, mengikuti tes, lalu pantau terus kartu prakerja di Instagramnya, @prakerja.go.id atau di halaman Facebooknya Kartu Prakerja secara berkala. Saat ada informasi pembukaan gelombang, segera mendaftar, dan agar tidak ketinggalan informasi terbaru, sebaiknya selalu pantau media sosial prakerja. Itu mungkin sedikit tips-tips lolos program Kartu Prakerja. Nah, apabila teman-teman punya saran, kritik, ataupun masukan, bisa langsung disampaikan kepada kami. Semoga ini bisa bermanfaat dan untuk kita semua bisa lolos di program Kartu Prakerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.